Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi persamaan linear orde 1. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Sinta Widyastuti, selanjutnya ada Elanur Laila, Umaira Arfah, dan Fepi Pustiati Nur. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Persamaan linear orde 1. Satu PD orde 1 dikatakan linear apabila persamaan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk dy per dx ditambah px y sama dengan qx atau y aksen ditambah p y sama dengan q, di mana p dan q merupakan fungsi x saja. Untuk menyelesaikan PD ini dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, seperti yang pertama ada metode Lagrange, yang kedua ada metode Bernoulli. Yang pertama ada metode Lagrange. dy per dx ditambah pxy sama dengan 0, atau dy per y ditambah px dx sama dengan 0. Dengan pengintegralnya itu dapat diperoleh yaitu integral dy per y ditambah integral px dx sama dengan 0. Ln y ditambah integral px dx sama dengan ln c. Y per c sama dengan eksponen pangkat min integral px dx. Y sama dengan c dikali eksponen pangkat min integral px dx. Pandang saja bahwa c sebagai fungsi dari x, yakni y sama dengan cx dikali eksponen pangkat min integral px dx, sehingga turunan dy per dx sama dengan c aksen x dikali eksponen pangkat min integral px dx dikurangi px cx eksponen pangkat min integral px dx. Kita substitusikan ke dalam bentuk PD. Dapat diperoleh yaitu dy per dx ditambah px y sama dengan qx. C aksen x dikali eksponen pangkat min integral px dx dikurangi px cx eksponen pangkat min integral px dx ditambah px cx eksponen pangkat min integral px dx sama dengan qx. C aksen x dikali eksponen pangkat min integral px dx sama dengan qx. C aksen x sama dengan eksponen pangkat integral px dx sama dengan qx. Maka cx sama dengan integral qx eksponen pangkat integral px dx ditambah c. C di situ disebut dengan konstanta. Dengan demikian diperoleh penyelesaian PD-nya itu adalah y sama dengan eksponen pangkat min integral px dx kurung kurawal integral qx eksponen pangkat integral px dx ditambah c atau konstanta. Selanjutnya, saya Fepi Pustiati Nur akan membahas mengenai contoh soal metode Lagrange dengan soal selesaikan persamaan diferensial dari dy per dx min 2 per x plus 1y sama dengan x plus 1 pangkat 3. Terdapat dua metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Saya akan mencoba menjelaskan untuk metode yang pertama. Langkah pertama, dari persamaan diferensial pada soal dapat diketahui bahwa px sama dengan min 2 per x plus 1 dan qx
sama dengan X plus 1 pangkat 3. Setelah diketahui Px dan Qx-nya, ambil dy per dx min 2 per x plus 1y sama dengan 0. Lalu kedua ruas dikalikan dengan dx per y. Didapat hasil dy per y min 2 per x plus 1 dx sama dengan 0. Langkah kedua dengan pengintegralan. Maka integral dy per y means integral 2 per x plus 1 dx sama dengan integral 0. Didapat hasil ln y min 2 ln x plus 1 sama dengan ln c. Didapat hasil y sama dengan c x plus 1 pangkat 2. Dari sini pandang bahwa c sebagai fungsi dari x, yakni y sama dengan cx dikalikan dengan x plus 1 pangkat 2. Lalu didiferensialkan terhadap x, maka diperoleh dy per dx sama dengan c aksen x plus 1 pangkat 2 plus 2cx x plus 1. Setelah didiferensialkan terhadap x, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, substitusikan hasil tadi terhadap persamaan diferensial pada soal. Maka diperoleh dy per dx min 2 per x plus 1y sama dengan x plus 1 pangkat 3. Setelah disubstitusikan didapat hasil c aksen x plus 1 kuadrat tambah 2cx x plus 1 minus 2 per x plus 1 cx x plus 1 kuadrat sama dengan x plus 1 pangkat 3. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapat hasil c aksen x plus 1 pangkat 2 sama dengan x plus 1 pangkat 3. Maka didapat hasil c aksen x yaitu x plus 1 pangkat 3 per x plus 1 pangkat 2. Maka c aksen x sama dengan x plus 1. Dengan demikian, cx sama dengan integral dari x plus 1 dx, yaitu 1 per 2x kuadrat plus x plus c.
Jadi, persamaan diferensialnya yaitu substitusi kembali ke persamaan sebelumnya, yaitu C sama dengan Cx X plus 1 pangkat 2 didapat, maka Y sama dengan X plus 1 kuadrat dikalikan dengan 1 per 2 X kuadrat plus X plus C. Jadi persamaan diferensialnya itu Y sama dengan X plus 1 kuadrat dikalikan dengan 1 per X kuadrat plus X plus C. Baik, selanjutnya ada metode Bernoulli, di mana dari persamaan diferensial Y aksen ditambah PXY sama dengan Q dikali X. Misalkan Y sama dengan U dikali V, di mana U dan V adalah fungsi dari X, maka Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Persamaan diferensialnya menjadi U aksen V ditambah U V aksen ditambah Vx UP sama dengan Qx, atau V buka kurung U aksen ditambah Vxu ditambah U V aksen sama dengan Qx. Ambil U aksen ditambah Vxu sama dengan 0, maka U V aksennya sama dengan Qx, sehingga U aksen per U sama dengan min Px, du per dx per U sama dengan min Px, du per dx sama dengan min Pxu, dan du per U sama dengan min Px dx. Nah, dengan pengintegralan diperoleh integral du per U sama dengan integral min Px dx, ln U sama dengan integral min Px dx, U sama dengan eksponen integral min Px dx. Nah, kemudian dari U V aksen sama dengan Qx atau V aksen sama dengan Qx per U, diperoleh V aksennya sama dengan Qx eksponen pangkat integral Px dikali dx. Akibatnya V sama dengan integral Qx eksponen pangkat integral Px dx ditambah C. Nah, dengan demikian diperoleh penyelesaian persamaan diferensialnya Y sama dengan UV sama dengan eksponen eksponen pangkat min integral Px dikali dx buka kurung integral Qx eksponen pangkat integral Px dx ditambah C. Di sini saya akan membahas contoh soal dari metode Bernoulli. Di sini ada soal selesaikan persamaan diferensial dy per dx dikurangi 2 per x plus 1y sama dengan x plus 1 pangkat 3. Maka penyelesaiannya yaitu, di sini langkah pertama yaitu kita tulis kembali soal tadi, dy per dx min 2 per x plus 1y sama dengan x plus 1 pangkat 3. Nah, di sini kita misalkan Px yaitu min 2 per x plus 1y dan Qx yaitu x plus 1 pangkat 3. Kemudian dy per dx sama dengan y aksen. Nah, maka persamaan
diferensialnya menjadi kita lihat di sini soalnya itu dia kan dy per dx, di mana dy per dx ini kita misalkan y aksen, maka kita tulis y aksen min 2 per x plus 1 y sama dengan x plus 1 pangkat 3. Nah, di sini kita akan misalkan lagi. Y aksen itu sama dengan U aksen pi ditambah U pi aksen. Dan Y itu sama dengan U kali V. Nah, maka persamaan diferensialnya akan menjadi di sini kita lihat Y aksen min 2 per X plus 1Y sama dengan X plus 1 pangkat 3. Di mana Y aksen ini adalah U aksen pi plus U kali pi aksen. Nah, jadi kita tulis lagi Y aksen ini adalah U aksen pi ditambah U pi aksen min 2x plus 1. Tadi Y ini adalah U kali V, maka kita tulis lagi U kali V sama dengan X plus 1 pangkat 3. Atau kita keluarkan pi-nya. Kita keluarkan pi-nya menjadi U aksen min 2 per X plus 1 U, kita tutup kurung, plus U kali pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3. Langkah yang kedua yaitu jika U aksen min 2 per X plus 1 U sama dengan 0, maka U kali pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3. Nah, jadi kita ambil persamaan yang ini. Jika pi dikali U aksen min 2 per X plus 1 U, di mana ini itu adalah 0, kita misalkan 0. Nah, maka kan pi kali 0 itu sama dengan 0. Nah, ditambah U kali pi aksen. Nah, maka hasilnya itu kan U kali pi aksen kan kalau dijumlahkan dengan ini, karena ini adalah 0 kan. Nah, jadi sama aja kayak U kali pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3. Nah, jadi sekarang kita akan menyelesaikan bagian yang ini dulu. Jadi, kita tulis U aksen sama dengan 2 per X plus 1 U. Nah, di sini kita akan kedua ruasnya itu kita sama-sama kita bagi dengan U. Jadi U aksen per U sama dengan 2 per X plus 1. Nah, di mana U aksen ini itu sama aja kayak DU per DX per U sama dengan 2 per X plus 1. Nah, di sini kita akan kedua ruasnya ini kita sama-sama dikali dengan dx. Maka du per u sama dengan 2
per X plus 1 kali dx. Nah, dengan pengintegralan diperoleh jadi kita integralkan du per u ini dan 2 per X plus 1 dx ini. Jadi integral du per u sama dengan integral 2 per X plus 1 dx. Nah, hasil dari integral du per u ini adalah ln u. Dan hasil dari integral 2 per X plus 1 dx ini adalah ln X plus 1 kuadrat. Nah, maka kedua ruasnya ini ln U sama dengan ln X plus 1 pangkat 2 ini kita sama-sama coret ln-nya, maka akan dihasilkan U sama dengan X plus 1 pangkat 2. Selanjutnya langkah yang ketiga. Pada langkah sebelumnya, yaitu di langkah kedua, kita kan tadi menyelesaikan bagian yang ini ya. Nah, di langkah ketiga kita akan menyelesaikan bagian yang ini. Nah, dari U kali Pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3. Nah, atau bisa juga kita tulis Pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3 per U. Nah, maka diperoleh U Pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3. Kita tulis kembali. Nah, di penyelesaian sebelumnya kita sudah menemukan U, yaitu U tadi adalah hasilnya itu X plus 1 pangkat 2. Nah, kita masukkan X plus 1 pangkat 2 kali Pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3. Nah, maka Pi aksen sama dengan X plus 1 pangkat 3 per X plus 1 pangkat 2. Jadi kedua ruasnya sama-sama dibagi dengan X plus 1 pangkat 2. Nah, berarti kan kalau misalkan di sininya kan dia sama ya. Jadi kan tinggal dikurangi pangkatnya. 3 dikurangi 2 berarti 1. Pangkat 1 berarti Pi aksen sama dengan X plus 1. Nah, maka Pi sama dengan integral X plus 1 dx. Jadi kita ubah ke bentuk integral ya dari turunan ini. Nah, dengan demikian persamaan diferensialnya adalah Y sama dengan U Pi. Y sama dengan U kali Pi ini didapatkan dari pemisalan yang tadi. Nah, dari yang ini nih. Kan tadi kita memisalkan Y sama dengan U kali V. Nah, jadi kita tulis lagi Y sama dengan U kali V, di mana Y
sama dengan U-nya tadi kan kita sudah memperoleh hasilnya itu X plus 1 pangkat 2 kan U-nya. Kita tulis X plus 1 pangkat 2 dikali. Nah, V-nya juga tadi kita sudah menemukan hasilnya yaitu integral X plus 1 dx. Nah, maka Y sama dengan X plus 1 pangkat 2. Nah, integral dari X plus 1 dx ini yaitu setengah X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Nah, jadi persamaan diferensial menggunakan metode Bernoulli yaitu hasilnya Y sama dengan X plus 1 pangkat 2 dikali setengah X pangkat 2 ditambah X ditambah C. Selesai. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.